publikasi media, uh, hanya ada publikasi media karena terkait dengan Ubud Writer Festival. Terus tiba-tiba aku pikiran, ini di halaman belakangnya dia dulu nulis dengan nama Pena Sastrawadi. Jadi aku punya inisiatif untuk cari namanya pakai Sastrawadi aja, terus dapat blognya kamu. Gimana? Jadi setelah aku coba cari di Google dengan keyword Sastrawadi, aku dapat blognya kamu, sastrawadi.blogspot.com kalau nggak salah. Ya, akhirnya aku dapat di situ sedikit riset. Ini waktunya sangat mepet dan hanya ada sedikit riset yang bisa lakuin. Terus kita kayak tahu deh, semua orang yang mungkin baca bukunya kamu tahu kalau kamu sangat suka anime. Jadi buat teman-teman yang kepingin punya rekomendasi anime baru, bisa di follow akun Instagramnya Wahyudi, @Wahyudi kalau nggak salah ya, Dud. Apa sih nama Instagramnya? Oh ya, itu. Teman-teman bisa di unggahan terakhir itu masih November, dan salah satu unggahannya itu adalah ini bahas Murakami kemarin sempat. Putus-putus. Suara Tan putus-putus, Tan. Yep. Kemarin sempat baca beberapa unggahan terakhir yang kamu bikin di blog, dan aku nemuin kamu bahas Murakami. Mungkin kita nggak usah bahas langsung Murakami dulu, tapi mungkin kamu bisa cerita sedikit tentang ketertarikan kamu terhadap anime dan budaya Jepang. Cerita gimana nih? Ya. Ceritain aja gitu, mungkin di literaturnya gimana sastra Jepang, gimana literatur Jepang itu mempengaruhi proses penulisan kamu dan lain-lain. Kalau soal Jepang ya dulu, soal anime dan apa, memang dari dulu aku suka baca komik Jepang itu aku suka. Jadi kalau sastranya sendiri sebenarnya baru sih, ketika aku mulai terjun sih bilangnya ya. Ketika aku mulai nulis Rayu Malam inilah baru aku banyak baca sastra Jepang itu. Sebelumnya bahkan apa ya, aku malah baca buku-buku lokal gitu, sastra lokal. Ketika mulai nulis setelah terbit Rayu Malam ini justru malah aku banyak membaca sastra-sastra dari luar gitu, dari Jepang gitu, dari ya Eropa gitu. Kalau memang itunya sih awalnya ya dari baca komik sebenarnya. Bahkan bisa dibilang waktu aku nulis Rayu Malam ini, influence terbesarnya itu dari Eka Kurniawan sebenarnya. Untuk sastrawan-sastrawan di luar itu setelah aku nulis Rayu Malam. Seringkali biasanya penulis itu punya soundtrack yang nemenin mereka ketika menulis sesuatu. Kamu punya itu juga nggak pada saat kamu nulis Rayu Malam, cerita-cerita di Rayu Malam? Soundtrack lagu? Bisa jadi. Aku sering dengar Chopin. Piano solo dari Chopin. Aku suka karya-karya piano solo sih. Chopin, terus kayak siapa tuh namanya, Tchaikovsky gitu, Franz Liszt. Referensinya lebih banyak ke klasik ya. Klasik. Terus ini waktu aku baca buku kamu yang ini, aku jadi beberapa momen di dalam bukunya itu bikin aku keinget buku-buku yang lain gitu. Di salah satunya ada Wesel Post-nya Ratih Kumala, karena di situ aku keinget sebenarnya begini, buku Wesel Post itu kan diceritain dari sudut pandang orang ketiga dan orang
Dan orang ketiga itu adalah Wesel Post itu sendiri sama satu tokoh serba tahu yang kita nggak tahu siapa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua aku jadi keingat semua ikan di langitnya Ziggy. Ini mungkin dua referensi yang sangat populer menurutku karena sangat-sangat baru. Belum kepikiran, mungkin karena peta bacaku tidak seluas seperti yang dibilang Kapera. Pokoknya bukumu yang ini bisa membawa imajinasi buku mungkin membawa nuansa buku-buku lain yang kupikir sangat-sangat menyenangkan untuk dinikmati. Itu kalau aku boleh usul, bukuku sebenarnya aku baru tahu baru-baru ini sih, tapi bukuku aku pikir mirip banget sama bukunya si Keigo Higashino yang sampulnya biru itu apa ya? Namanya. Itu mirip sih itunya, cara penceritaannya. Kalau mau baca yang seperti ini juga. Gitu ya. Mungkin ntar judul bukunya bisa dibagiin ntar biar aku terusin ke grup Medan Membaca. Itu bagus itu. Namiya gitu, apa ya judulnya? Toko Kelontong Namiya gitu. Oh, Toko Kelontong Namiya ya. Itu dari film kan ya? Atau dari buku dulu? Udah difilmkan 2 kali kayaknya ya. Oh, berarti itu mulai dari buku ya, baru ke Iya, film. dari buku. Itu hampir miripnya di segi mana, Yud? Dari segi penceritaan sih kayak apa ya? Banyak kisah gitu kan yang terus saling sambung menyambung gitu, saling oh iya, mereka apa ya? Takdir mereka itu ngelintasin iya, titik utamanya. Nah, kayak di sini Serayu Malam, kalau di situ Toko Namiyanya. Iya. Itu kamu temuin setelah bukunya terbit atau sebelum bukunya terbit? Setelah malah baru berapa bulan yang lalu sih. Walaupun Toko Kelontong Namiya itu kan udah lama ya, udah dari tahun berapa gitu. Aku tahu filmnya dari tahun 2017, cuma baru beberapa waktu lalu tahu ternyata ini dari buku karena diterbitin sama Gramedia. Ya. Kita mungkin bisa kasih kesempatan buat teman-teman yang lain kepingin yang mungkin ada yang kepingin nanya ke Wahyudi, boleh Yud? Gimana? Iya, boleh aja sih. Kak Vera gimana? Mungkin ada sesuatu yang kepingin ditanyain ke Yudi? Minta dong. Nikmal itu yang live itu. Dia usahakan dari kereta api sepertinya itu. Jadi suasananya dapet. Dari KRL ya? KRL. Nikmal? Iya. Nggak ada nih kayaknya. Hani juga belum muncul lagi ya. Padahal aku kepingin lihat Hani bahas buku ini langsung ke orang-orang gitu. Karena tahun lalu waktu dia ngenalin buku ini ke aku, dia ngobrol banyak sekali hal baik tentang buku Serayu Malam ini. Tapi ternyata Haninya nggak muncul lagi. Iya, dia lagi ada masalah tadi pagi. Saya belum nanya kondisinya selanjutnya. Oke, ini kayaknya ada message ya. Di KRL nggak boleh ngomong, kata Nikmal. Oke. Emang bener ya gitu ya kalau KRL ya? Soalnya di Medan kan nggak ada KRL ya. Oke lah. Ya, saya yang nanya ini ya. Padahal di sini ada Ayu, ada Ratih juga. Ini pembaca buku juga nih. Kalau apa ya, saya baca review-reviewnya di Goodreads ya, rata-rata umumnya kasih respon tuh positif ya, dan bikin penasaran sebenarnya. Jadi sayang sekali saya belum baca bukunya. Cuman ini kumpulan cerpen, yang saya tahu ini sepertinya kumpulan cerpen, kemudian ditulis terkait dengan kereta. Keretanya kebetulan bernama Serayu ya. Jadi saya teringat nih pengalaman saya juga
kalau kita di kereta memang banyak ide-ide yang muncul ya, terus dituliskan. Saya juga punya kesukaan menulis cerpen tuh, hanya saja sudah dikebumikan. Nah, itu setelah Serayu ini, Mas Wahyudi, ada proses kreatif lain nggak yang kemudian menjadi bentuknya novel gitu? Itu deh pertanyaannya. Sedang lagi diusahakan sih sebenarnya. Kalau aku banyak nulis tapi banyak berhenti juga. Jadi writing in project-nya itu mungkin kayaknya ada sekitar 3 atau 4 gitu, tapi belum ada yang rampung. Ya, ya. Karena Aku Itu sebenarnya mencoba novel. nulis. Ya, aku coba nulis novel sebenarnya. Ada 3 atau 4 yang plotnya berbeda-beda, cuma semuanya belum rampung. Tapi kalau kumpulan cerpen masih ada kelanjutan dari Serayu Malam ini? Kumpulan cerpen kayaknya enggak dulu. Enggak dulu ya. Walau sebenarnya ya secara reguler aku juga tetap nulis gitu cerpen. Kadang-kadang aku kirim kemana-kemana tapi nggak ada yang tembus juga gitu. Biasanya kan kalau sudah menulis tembus sekali ya ke penerbit besar, itu kan dicari lagi ya. Itu apa nggak ada kelanjutan setelah diterbitkan oleh ini GP ya? Sejujurnya sih editor yang dulu nanganin ini udah nanya juga gitu kan, ada naskah baru atau enggak gitu kan, kalau ada dikirim aja. Tapi ya karena aku pikir ya belum selesai gitu kan. Sebetulnya kalau kayak kumpulan cerpen gitu aku juga nggak pengen lagi gitu. Aku pengen buat novel, jadi ya aku pikir nggak dulu. Oh, oke. Berapa lama sih nulis cerpen ini, kumpulan cerpen Serayu Malam ini, proses ininya kreatifnya sampai dia dicetak, diterbitkan? Dari kalau ininya ya, kalau nulisnya kan terpisah-pisah itu tadi dari 2014 sampai 2017 itu yang indie itu. Tapi kalau untuk editorialnya, proses editorialnya dari masuk naskah itu kira-kira 5 atau 6 bulan. 5 atau 6 bulan. 5 atau 6 bulan. Ya, oke. Jadi mungkin suatu saat saya terbitkanlah cerpen saya walaupun secara indie. Berarti setelah terbit indie baru diajak oleh penerbit besar ya. Artinya soal hak ciptanya itu gimana ya? Isinya kan dari penerbit indie ya, kemudian diterbitkan oleh Oh, penerbit ini. Itu prosesnya gimana? hak cipta aku tarik buku kereta itu hak ciptanya kan dulu di AE Publishing di Malang. Itu aku tim mereka gitu kan, bahwasanya buku kereta ini hak ciptanya aku tarik dan nggak bisa diterbitkan lagi di AE Publishing. Dan ya itu diterima sama KPG. Oh, KPG, oke. Memang harus begitu kayaknya. Iya, oke. Terima kasih, Mas. Teringatnya bakal ada kabar buku ini dicetak ulang nggak, Yud? Kayaknya enggak. Kayaknya sih enggak. Nanti kita rekom deh. Ya. Mungkin bisa ya. Iya bisa sih, Range dia cukup terbuka di Instagram. Kalau misalnya diajakin ngobrol, dia mau ngobrol, mungkin dia mau terbitin Serayu Malam lagi. Soalnya dari pengalamanku main-main ke Gramedia itu di Gramedia Medan itu Serayu Malam kayak adanya cuma sampai awal tahun 2019 dan itu adanya di Gramedia Gajah Mada sama Gramedia di Manhattan. Setelah itu nggak tahu dia bukunya di lagi. Pokoknya yang seri American Writers ini masuk tahun 2020 kayaknya udah nggak ada lagi di Medan. Kayaknya nggak ditarik lagi. Di Jawa juga udah. Ini kalau misalnya kamu sebagai penulis dikasih tahu nggak misalnya akan berapa lama buku kamu itu dipasarin di toko buku sebelum ditarik gitu? Oh, untuk detail itu enggak sih. Tapi di awal kontrak ada dibuat gitu kan bahwasanya untuk royalti itu 2 tahun pertama, dan setelah 2 tahun itu kalau bukunya masuk ke
apa itu kan kalau di Gramedia ada gerobak diskon itu ya, yang setengah-setengah harga itu nggak termasuk royalti. Jadi ya Oh iya. itu kayaknya untuk 2 tahun doang gitu sih untuk pemasaran di rak-rak buku itu. Oh, I see. Tapi sejauh ini aku belum pernah nemu buku kamu di rak diskon sih. Kayaknya yang di Medan emang habis. Soalnya yang buku-buku lain kayak bukunya Gladys Eliona kan itu juga diterbitin sama Koma Books. Dan itu kayaknya baru terbit di pertengahan tahun 2020 kayaknya. Iya. Dan bulan Juni kemarin aku udah lihat itu di gerobak diskonnya bareng Tanah Putihnya. Ada judul bukunya Tanah Putih, aku lupa. Ya, Chris Budiman. Kayak cukup itu mungkin bisa jadi kabar yang baik buat kamu untuk keberadaan Serayu Malam di Medan. Ya, kita punya banyak sekali pembaca tapi mereka nggak muncul. Kita masih sangat-sangat kurang ngomongin buku yang ada di sekitar kita. Itu sih mungkin ya. Teringatnya kamu baca Murakami. Baca, aku suka sih buku Murakami. Kak Vera kemana sih? Ngomong dong. Hadir Tan, aku mengamati. Sure. Kayak aku kepingin bahas Murakami tapi kayaknya nggak usah dulu deh. Coba deh pancing nih, ada Ayu, ada Indah, mungkin ingin bertanya. Kalau sama Tan segan dia motong. Jadi Ayu biasanya ribut. Ini kok pada diem. Mereka kayaknya nggak bakal muncul. Tapi cerita kamu yang paling baru itu terbit kemarin ya Ayu deh. Kemarin aku dapat e-booknya pas lihat-lihat di internet. Judul cerpennya Sepeda Pak Buyung. Oh, itu iya. Itu temenku yang organisir ya, si Ganang. Dia bilang, cerpen nggak gitu kan untuk diterbitin gratis PDF. Ya aku kasih aja itu. Nanti mungkin aku bisa sebar dokumennya ke grup Medan Membaca, nggak apa-apa ya, biar dibaca lebih luas. Iya. Itu juga unik sih. Aku cukup takjub dengan cara kamu membawa ceritamu. Jadi kayak seolah-olah kamu nggak lagi nyeritain si tokoh yang kepingin kamu ceritain sepenuhnya. Jadi kamu mulainya dari sesuatu yang sama sekali bukan dia. Kamu bisa mulai dari masalah yang di paragraf kedua atau ketiga, nanti baru kamu benturin sama tokoh utamanya ternyata. Ini kayak yang aku dapetin di Sepeda Pak Buyung itu. Jadi kan awalnya kamu cerita tentang sepeda Pak Buyung gimana gitu. Tapi pada akhirnya yang kepingin aku dapat kesan bahwa tokoh yang kepingin kamu ceritakan terus-terusan adalah si tokoh si lulusan muda yang belum dapat kerjaan itu. Itu salah satu hal yang aku cukup takjub juga yang bisa kita dapetin di Serayu Malam. Jadi semesta Serayu Malam itu sangat-sangat luas, tidak hanya terpaku sama satu tokoh aja dari awal sampai akhir buku. Misalnya baca buku biasa, misalnya contohnya mungkin kita bisa sebut Murakami lah, Norwegian Wood atau Hidden. Jadi di Norwegian Wood si Murakami cerita tentang Toru Watanabe. Jadi dari awal sampai akhir buku itu yang diceritain ya tentang Toru Watanabe gitu. Tapi di cerita-ceritanya Yudi itu semua orang diberi porsi, semua orang adalah pemeran utama. Cuman kayak kita mesti tunggu momennya aja gitu untuk diceritain sama Yudi sebagai penulis. Itu pengalaman yang menurutku cukup menarik. Tan, itu ada pertanyaan dari Nikmal di forum chat. Saya bacain ya. Oh ya. Nah, oke. Konsep cerita sama ide ceritanya terinspirasi dari mana ya? Terus gaya penulisannya itu untuk cerpen kontemporer
apa bisa aman di pasaran saat ini? Ya, pertanyaan sampai di situ. Oke, tanya nge-freeze. Untuk Ya, silakan. Langsung aja dijawab ya, Mas Wahyudi. untuk konsep cerita, jujur sejujur-jujurnya aku justru dapat ide itu dari setelah nonton filmnya Quentin Tarantino yang Pulp Fiction. Itu kan sama-sama kayak apa namanya tuh, benar beda cerita alurnya, tetap tiba-tiba ketemu gitu kan. Itu aku awalnya dari situ, Pulp Fiction, bukan dari buku justru. Ketika itu aku Jadi senang dari nonton nonton film. juga bisa jadi ini ya, jadi ide nulis ya. Itu justru lebih apa ya, kalau aku lebih punya impact begitu kadang kalau nonton film itu. Justru sebelum aku nulis ini lebih banyak nonton film sih daripada baca buku. Setelah terbit buku ini justru baru aku banyak baca buku gitu. Loh, kebalik ya. Iya, Kirain benar. kalau orang menulis Serius. baca buku makanya jadi kaya tulis. Ternyata kalau menulis, mungkin karena menulisnya ini ya non fiksi ya. Jadi kalau Ya, imajinasinya lebih dapet gitu ya. dulu aku ya paling baca komik sama nonton film gitu. Tapi ya tetap ada juga ya buku-buku yang memang aku seneng gitu kan baca. Kayak Eka Kurniawan itu kan dari dulu aku juga udah baca. Ya dari situ sih campuran antara Pulp Fiction dan Eka Kurniawan gitu. Serayu Malam ini. Iya. Aku kayak dapat jawabannya di Max Cinematis dalam cerita ini muncul dari film yang ditonton sama Yudi. Oh, sorry. Aku mau bilang aku udah dapat jawaban darinya. Efek sinematis dalam cerita-cerita di semalam ini berasal ternyata dari film yang ditonton sama Yudi. Mungkin gitu. Setelah ini kita nonton bareng kayaknya ya, Tan ya. Film Quentin Tarantino itu harus ditonton. Quentin. Oh, ya, kita nonton Once Upon a Time in Hollywood. pasti Once Upon a Time apa sih Kak yang kita nonton barengan nih Iya. Ya. Sudah lama sekali karena bioskop tutup sejak COVID. Yuk. Yang gua udah dijawab sih. Ini maksudnya cerpen kontemporer itu maksudnya gimana? Nah, apa itu Nikmal? Cerpen kontemporer. Mungkin maksudnya cerpen kontemporer ya. Mungkin nggak dibahas. Saya ini Nikmal ya. Kontemporer itu mungkin pembahasannya lebih pada keseharian ya, keseharian. Tidak bahas percintaan gitu, cinta-cintaan gitu. Menurut saya gitu ini kalau saya nerjemahin maksudnya Nikmal. Ya Nikmal ya. Coba ngangguk dulu Nikmal kalau kamu lagi mendengarkan. Gimana coba di... Oh benar katanya. Saya bisa nerjemahkan isi kepala Nikmal. Jadi kontemporer itu sesuatu yang pop kayaknya. Yang bercerita tentang keseharian yang tidak begitu populer. Yang populer itu kan untuk anak-anak muda itu cerita tentang percintaan. Nah, kayak ala-ala Korea gitu. Tapi ini kalau Serayu ini kan seperti ya duduk di kereta terus cerita kehidupan. Ya kan. Nah, apakah itu menarik pasar ya? Tantangannya di pasar perbukuan. Kalau menurutku menarik aja sih ya. Karena selalu ada aja pasar untuk tulisan-tulisan model begini gitu. Kayak kereta gitu apa masuk kontemporer, lebih ke lifestyle sehari-hari. Gimana ya bilangnya, aku juga memasukkan unsur percintaan juga aku masukin kan di beberapa cerita agar dia biar bisa merangkul semuanya sih. Kalau dibilang aman atau enggak, menurutku sih aman-aman aja karena ya kayak pemenang Kusala Sastra kemarin itu si siapa tuh, aku lupa namanya siapa, yang 2019 itu kan cerpennya orang-orang Utimu itu kan benar-benar
Iya benar. Nggak bisa dibilang kontemporer gitu kan, tapi toh banyak juga yang sangat menikmati itu gitu. Ya, untuk karya sastra biasanya yang Bilang seperti aman, itu ya pemenangnya ya. kalau dibilang aman sih aman-aman aja kalau menurutku. Iya. Baik. Selalu peminat untuk itu. Ya. Mungkin dimulai memang karena kayaknya Yudi nulis ya, Mas Yudi ini nulis karena memang ingin mengeluarkan isi kepala, tapi bukan untuk target mencari pasar ya. Sama sekali enggak sebenarnya. Enggak kan ya, memang idealismenya yang dibawa ya. Oke, jadi nggak ada urusan tuh pasar. Silahkan terima, kalau sur, ayo, kalau suka silahkan baca gitu ya. Iya benar sih. Saya setuju kalau seperti itu. Tan, gimana Tan? Where are you? Aku dapat ini. Barusan aku nyoba nyari pengertian dari cerpen kontemporer itu apa. Mungkin aku bisa baca sedikit ya. Jadi penjelasan di sini adalah cerita kontemporer itu adalah cerita pendek yang berisikan kehidupan manusia yang terasing dari dunianya karena gencatan suasana metropolis yang pemberontak yang berada di tengah-tengah nilai-nilai saling bertentangan yang membuktikan bahwa manusia mempunyai potensi-potensi unik. Ya dapat ya. Sesuai kan? Sesuai. Dan kupikir selama ini ya buku kontemporer sih ya. Karena semua orang yang diceritain di sini sebenarnya yang paling sering diungkit di sini adalah kesialan-kesialan yang dialami manusia sepanjang hidupnya. Pokoknya dari awal buku ini sampai habis yang diceritain ya yaitu orang yang laki-laki yang kehilangan sepatunya lah, orang tua yang anaknya lahir dalam kondisi yang tidak baik, terus ada pengkhianatan, pokoknya yang begitu-begitulah. Pokoknya nggak ada yang baik-baik saja di dunia ini. Baik, Tan. Ya, menarik juga ya. Mungkin Tan, kemarin kan sharing di grup tentang bagaimana ini buku ini kan sebenarnya bisa dipinjam ya di Perpusnas ya. Nanti kita coba belajar trik ya, atau nggak semua mungkin yang familiar dengan Perpusnas, walaupun itu kan fasilitas publik. Mungkin nanti kita belajar bareng ya cara mengaksesnya. Jadi bukan karena nggak mau baca. Sering-sering bahas aja kali ya soal Pusnas. Ini kan Ya, tergantung mungkin. orangnya juga. Mereka tahan baca dari layar HP atau enggak gitu. Tapi sebenarnya lebih ke orangnya mau baca bukunya atau enggak. Enggak, ini bukan yang lagi. Kadang-kadang kita nggak punya waktu aja untuk nyediain itu karena kita digencet sama hal-hal yang lain. Ya, nanti kita coba mulai inilah mungkin dari video pembelajaran singkat ya cara mengaksesnya. Oke. Nah, ini ada lagi lanjutan nih pertanyaan sama Nikmal. Ada Pawi juga ini, Sapawi Aljawi. Mungkin ingin bertanya ya, ini momen kita tinggal sedikit lagi mumpung lagi live video. Silakan Pawi. Saya ngelewatin Tan nih. Nggak apa-apa ya Tan ya? Gak apa-apa. Ini bukan ini pertanyaan Nikmal yang menurutku cukup penting buat jawab sama Yudi. Adakah suatu formula atau tips cerita kontemporer menjadi lebih hidup, beda dan menarik? Sumpah sehari malam bagus. Ayo Yud, dong. Kalau dari aku yang penting sejujur mungkin. Kalau misalnya kehidupan tokohnya itu ngenes banget gitu kan, ya ceritanya sejujur mungkin, gimana nggak usah dikasih, nggak usah di sugar coating gitu, nggak usah dimanis-manisin, ceritain aja sepahit mungkin gitu kan, karena toh ya tetapi masih dalam batas tidak kayak apa ya, tidak klise gitu, sedekat mungkin dengan realita itu sih. Misalnya kan ada juga orang nulis gitu kan, kayak terlalu kebetulan tiba-tiba muncul begini, muncul begitu gitu, yang tiba-tiba mengubah nasibnya jadi lebih baik gitu. Kalau menurutku sih buat aja sejujur mungkin, serealitas mungkin, dan orang-orang justru kan akan lebih merasa relate dengan cerita itu gitu. Jadi ketika membaca itu, oh iya benar ya, aku pernah melihat yang begini gitu. Kalau menurutku sih
Kalau dibilang Yudi sejujur mungkin kan ini tokohnya fiktif ya, hayalan ya. Jujur di sini maksudnya apa? Apa memang ini kita angkat dari kisah seseorang, tapi Ah, kemudian jujurnya sampai batas apa ini? istilahnya ya tadi sih, jangan klise itu sih menurutku. Ya itu tadi, kadang-kadang kita apa ya, Realistis mungkin ya maksudnya ya. banyak plot armor gitu ya istilahnya. Jadi ketika Oh, di tokohnya begini ada hal-hal yang sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada begitu kan. Harus dari awal dijelaskan misalnya hidupnya pahit gitu kan, ya udah pahit aja gitu, nggak usah terlalu di manis-manisin gitu. Kayak cerpen-cerpen kalau dari pengarang-pengarang Rusia gitu kan, pengarang-pengarang dari Eropa Timur itu kan benar-benar istilahnya pahit ya pahit benar gitu. Anton Chekhov itu kalau nulis itu benar-benar apa adanya gitu, yang benar-benar pahit ya pahit tuh kan. Aku pikir gitu sih, daripada kita maksain happy ending ya. ya gitu maksain happy ending. Kalau memang ujungnya pahit ya udah pahit aja. Kalau gitu justru orang-orang mungkin lebih apa ya, lebih ingat gitu dengan cerita kita. Ya, ya, ya. Hai. Cukup menarik ya. Mungkin nanti saya akan coba nih menulis ceritanya Tan. Tan itu penuh kepahitan hidupnya. Sorry Tan. Akan segera membaik. Akan segera membaik. Ya, Jadinya ya ya kayak cerpen-cerpenmu itu mesti dikembangin deh Mbak Kak Pera. no, I Yang don't sampah want. musik. Dia harus You begitu have to. saja. Ya, Oke, Tan, kita akan ini waktunya akan selesai. Mungkin ditutup mungkin dulu, tapi minimal kita foto bersama deh. Mana Tan? ya aku ini. Yang lain mana nih? Hidupinlah kameranya. Indah Silakan. Daulay, Ayu, sama Bang Safi, Bang Safawi. Iya, ini Pawi ini ya ini juga buat bedah buku di daerah Tanjung Pura ya. Kalau Mas Wahyudi pernah ke Medan ya sekitar sekitar 1,5 jam dari Medan. Masjid Azizi. Ayu sepertinya lagi PW itu nggak boleh nampak video juga indah. Oke kita foto bersama dulu ya. Merahku gelap ya. Iya, bisa ditambahin terang sedikit nggak? Ini penasaran sebenarnya Oke, wajahnya dia yang Mas muncul. Wahyudi. Nah, oh Bentar ya, iya, sebentar. itu nggak pakai lilin kan? Oke, kita mulai ya. Nikmal cari tempat dulu, Nikmal. Oke, Nikmal standby dulu ya, bergetar nanti fotonya ini. Oke, 1, 2, 3. Indahnya belum, tadi dia udah muncul. Oke, saya close screen dulu di Medan Membaca. Tadi indahnya muncul kan? Iya, Tatang. iya nggak dapet. Ya udah nggak apa-apa deh. Indah ini malu-malu nih. Oke, saya kira itu dulu ya, Tan. Oh, di ini kan dulu ditutup gimana? Atau dari ini moderatornya ingin menyimpulkan dari Ya. hasil kita diskusi? Kita harus pakai, kita kayaknya nggak perlu pakai kesimpulan deh. Oke. Pokoknya buat yang kepingin baca, buat yang kepingin dapat pengalaman baca cerita yang sangat yang salah satu cerita yang ditulis dengan sangat sinematik, itu teman-teman bisa baca Setari Malam. Buat yang belum, ayo dicoba. Bukunya bisa didapat di Pusnas. Kalau misalnya budgetnya cukup, you can order it dari marketplace manapun yang kamu cocok. Ya. Pokoknya gitu deh. Oke. Cuman gini, aku kepingin ngucapin terima kasih sama Mas Wahyudi untuk bukunya, untuk cerita yang disuguhin, untuk cerita yang ditampilkan buat dibaca sama orang-orang Indonesia. Bukunya bagus, Mas. Menurutku bagus. Ini sangat-sangat personal. Bukunya bagus, terus menulis. Nah, aku suka. Iya. Dari Mas Wahyudi, ada nggak pesan untuk kawan-kawan Medan Membaca ini?
dan juga kawan-kawan yang mungkin juga on proses menulis cerpennya, kumpulan cerpennya. Satu aja sih, terus membaca dan terus menulis gitu, jangan menyerah. Itu Nonton aja. film masuk nggak? Iya, termasuk juga. Masuk juga ya. Oh, iya, saya terinspirasi ternyata tipsnya salah satunya nonton film ya. Judulnya tadi saya tanya aja nanti. Baik, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak ini atas kesediaannya Mas Wahyudi, Muhammad Wahyudi, dan juga Tanwirul Manan sebagai moderator. Dan saya ingin ya untuk kawan-kawan Medan Membaca ya mungkin kan belum bersedia untuk mengajarkan kita mengakses Ipusnas. Tapi kita akan bukunya on the way, nanti kalian bisa pinjam, hubungi saja saya kalau sudah nyampe di Medan akan saya kabarin di grup, itu boleh kita gilir deh baca bersama. Dan untuk Mas Wahyudi, sepertinya ini bukunya harus dibaca ini dan penasaran kita dan berharap ada karya-karya berikutnya. Ya, mungkin dalam bentuk novel ataupun kumpulan cerpen, tapi kayaknya bakal keren deh. Kami yakin akan keren karena ngelihat review-review yang di Goodreads terutama ya. Saya kira itu, terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf kalau ada permasalahan teknis yang tidak bisa kita ini kendalikan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam literasi. Waalaikumsalam. Iya.